Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Dan kalau kita perhatikan Euro USD saat ini memang sedang berada di area sideways ya. Sideways itu kurang lebih ini saya perbarui sedikit untuk areanya yaitu di 2621. Kemudian untuk atasnya itu di 2867. Nah ini untuk area supply-nya dia yang baru sini. Nah, kalau kita perhatikan memang si Euro USD ini juga sedang berada di area uh, trendline. Di sini ada minor trendline-nya yang kita perhatikan di sini. Nah, di minor trendline ini kan dia tadi sempat untuk ditembus ya sama harga tanggal 30 Juli. Nah, kemudian naik dan dia belum bisa breakout dari area supply ini. Dia bentuk supply baru di daerah sini, yaitu di daerah 2621 sampai 2867. Kemudian dia turun lagi dan saat ini dia berada di area minor trendline-nya kembali. Minor trendline-nya itu ada di sini ya kurang lebih di harga 1816 ya untuk saat ini. Jadi kalau misalkan si euro ini bisa breakout dari si 1800 ini ya atau sorry 1800 kurang lebih 1777 kemudian dia bisa breakout ke atas, maka dia itu juga harus bisa breakout dari si harga 2261 ya. Kalau dia bisa breakout dari sini juga, maka dia itu akan berada di atas trennya kembali dan akan cenderung untuk membuat trennya kembali. Nah, di sini kalau kita perhatikan memang pergerakan harga itu cenderung untuk turun ke bawah karena dia sudah berada di luar trendline minor trendline-nya dia di sini yang warna merah ini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan kembali nih, kalau misalkan untuk daily ya, kalau secara daily di sini ya, kalau kita perhatikan daily-nya sebentar. Nah, kalau untuk daily memang dia itu sedang berada di area daily trendline ya, atau mendekatin area trendline daily-nya dia. Karena dia posisinya lagi downtrend. Sedangkan si DXY ini posisinya juga lagi uptrend. Nah, si DXY ini kalau kita perhatikan dia juga harus bisa breakout dari 106.39 ya, atau 106.4. Baru dia bisa lanjut naik kurang lebih ke harga 107.2. Ini target pertama, lalu target keduanya itu ada di 108 pas di sini. Ini untuk DXY. Tapi kalau DXY ini kalau kita perhatikan dia juga belum bisa breakout dari minor trend line-nya dia. Ya, di sini sedikit terkoreksi, tapi untuk si DXY ini kemarin dia itu sempat membuat di sini ada candle bullish ya atau candle buyer. Nah, candle buyer ini harus kita perhatikan karena di sini membentuk yang namanya bullish engulfing di sini. Nah, si DXY-nya baru bisa lanjut turun kalau dia bisa break dari si 105 ini. Sama dia bertahan di atas 105, maka si harga DXY ini masih akan terus untuk uptrend ya. Karena ini 105 bertepatan dengan trend line-nya dia. Begitu. Nah, ini juga berarti posisi si Euro USD ini juga akan terus downtrend selama si DXY ini masih uptrend. Nah, untuk saat ini memang di 4 jam pun di 4 jam pun sini si Euro USD sedang berusaha untuk menembus area trendnya di sini yang garis hitam ya. Kemudian kalau dia bisa tembus ini maka target dia itu ada di 2200 dan tertinggi itu ada di 2621 sampai 2867. Nah, di sini kemudian akan yang bentuk lagi nih nanti kalau dia berhasil tembus nih, dia akan bentuk lagi high yang baru di sini kurang lebih di harga, kalau kita perhatikan di sini ya, kurang lebih itu di harga 3636 ya. Karena di sini ada area support di konsisten dia di sini. Di sini. Nah, nanti di sini dia itu akan ditrace ke sini ya ke 2800, 2600, kemudian baru lanjut untuk naik lagi ke atas dan membuat trendline baru ya. Karena ini trendline akan terbentuk ketika dia berada di area sini gitu. Nah, dia bisa breakout nih nanti kalau dia pullback di sini, tapi kalau misalkan dia nggak pullback di sini, begitu dia tembus sini dia nggak pullback, nah itu maka dia akan melakukan retest kembali ke 1800 sama 1000 sama 777 dan 995. Jadi begitu. Untuk saat ini memang minggu ini saya lebih cenderung menghindari pair USD karena memang ada beberapa news juga yang membuat si pair USD ini volatil. Jadi memang untuk amannya kita itu akan membuka pair USD itu di minggu depan ya. Jadi saya akan cukup aktif lagi di minggu depan untuk entry.
gitu. Jadi untuk saat ini saya memang lebih cenderung untuk wait and see dulu sambil menunggu momen NFP juga di hari Jumat nanti. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai si Euro USD ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.